جنود لها الإيمان والصبر عدة، لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن، مساعير لا يثنيهم عن مرادهم، ظلال المنايا في الصوارم والنبل، والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل، واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق، وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة، لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن، مساعير لا يثنيهم عن مرادهم، ظلال المنايا في الصوارم والنبل، والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل، واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم، وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق، وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas.
Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut.
Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina.
Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat.
Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi.
Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut.
Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina.
Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung.
Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
Islami sebagai kepala organisasi energi atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel.
Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut.
Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina.
Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat.
Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi.
Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut.
Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina.
Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat.
Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan
bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut.
Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara.
Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran.
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin.
Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024.
Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia.
Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. What are you
الوشجة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad.
Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga.
Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka
mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل.
واثنين ثلاثة. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran.
Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina.
Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut.
Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik
karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara.
Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العسل مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran.
Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifarsov. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga.
Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka
mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل.
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran.
Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina.
Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Mohammed Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut.
Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik
karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara.
Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat.
Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
Ibrani sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi.
Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut.
Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina.
Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat.
Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
Rouhani sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel.
Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut.
Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina.
Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat.
Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu perang dunia ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi.
Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut.
Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina.
Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat.
Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan
bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut.
Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara.
Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran.
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin.
Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024.
Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia.
Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل.
البلدة المباركة، إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi.
Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut.
Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan.
Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina.
Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat.
Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar.
Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة
إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif.
جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan
bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan perlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut.
Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل.
Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara.
Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kifar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kifar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran.
Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia. Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin.
Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا الحزن مساعير لا يفنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر لحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024.
Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar Barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal Al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Eslami sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar Al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad Al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang melibatkan Iran. Presiden Rusia Vladimir Putin bertemu dengan Presiden Otoritas Palestina Mahmud Abbas di Moskow, Rusia pada Selasa 13 Agustus 2024. Dalam pertemuan itu, Putin kembali menegaskan dukungannya kepada Palestina. Dikutip dari Tribunnews.com, Putin mengungkapkan keprihatinannya terhadap kondisi di Palestina. Lebih lanjut, ia mengatakan dirinya memperhatikan berbagai peristiwa di Timur Tengah meskipun ada tuntutan perang di Ukraina. Diakui Putin, ia turut merasakan kesedihan dan kecemasan bencana kemanusiaan di Palestina. Oleh karenanya, Putin mengatakan akan terus mendukung Palestina terhadap solusi dua negara. Sementara itu, Abbas mengungkapkan bahwa dirinya sudah menganggap Putin sebagai sahabat dekat, sehingga Abbas percaya dengan janji Putin untuk selalu mendukung Palestina. Diketahui kunjungan Abbas ke Rusia ini akan berlangsung selama 3 hari. Selain bertemu dengan Putin, Abbas juga akan bertemu dengan Duta Besar Arab di Rusia.
Hari pembalasan Iran dan proksinya ke Israel masih menjadi misteri. Di tengah kesulitan memprediksi serangan balasan Teheran, Israel kini mendapatkan angin segar. Pemerintah Iran serta proksinya menyatakan akan membatalkan serangan terhadap Israel. Namun Iran meminta perundingan gencatan senjata Gaza harus membuahkan hasil. Serangan Iran dapat ditunda jika syarat tersebut tercapai akhir minggu ini. Adapun tawaran ini muncul ketika sejumlah negara barat mendesak agar pemimpin tertinggi Iran, yakni Ayatollah Ali Khamenei, untuk menahan diri. Pasalnya, jika serangan Iran ke Israel terjadi dapat memicu Perang Dunia Ketiga. Sebelumnya terungkap rincian negosiasi gencatan senjata permanen dan pertukaran sandera antara Israel dan Hamas. Menurut sumber keamanan, naskah perundingan telah mencapai tahap akhir. Naskah tersebut merinci terkait pembebasan 12 tahanan Palestina untuk setiap sandera yang ditahan Hamas. Israel telah setuju membebaskan mereka yang dijatuhi hukuman kurang dari 30 tahun penjara. Sementara ada sekitar 50 orang yang menjalani hukuman lebih dari 30 tahun. Diperkirakan ada sekitar 120 sandera Israel yang tersisa ditahan Hamas dan kelompok lain di jalur Gaza. Hamas telah menunjukkan sikap konstruktif dalam proses perundingan yang semakin intensif dalam 2,5 bulan terakhir dan prosesnya berjalan positif. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. هذه الرشقة المباركة من هذه المعركة المباركة إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Iran kembali mengadakan latihan militer di tengah ancaman balas dendam terhadap Israel. Kali ini latihan berlangsung di wilayah Astara yang diikuti oleh pasukan Angkatan Laut. Dikutip dari Al Arabiya, pasukan Angkatan Laut ini berbeda dengan Garda Revolusi Iran. Pasukan mulai berlatih pada Selasa malam di Astara, Provinsi Gilan, dekat Laut Kaspia. Wakil Gubernur Astara Hamid Musafi menyebut, latihan ini bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur pasukan Angkatan Laut Iran. Ia mengimbau kepada warga sekitar agar tidak khawatir jika mendengar suara ledakan karena merupakan bagian dari latihan. Ini adalah latihan militer kedua yang dilaporkan Iran dalam 3 hari terakhir. Sebelumnya, Garda Revolusi mengadakan latihan di Provinsi Kermansyah sejak Jumat pekan lalu hingga Selasa kemarin. Latihan ini juga bertujuan untuk meningkatkan kesiapan tempur dan kewaspadaan terhadap musuh. Iran sebelumnya bersumpah akan membalas Israel atas kematian pemimpin Hamas Ismail Haniyeh. Dari hasil penyelidikan, Haniyeh diduga ditembak oleh agen Israel dari luar wisma menggunakan proyektil jarak pendek. جنود لها الإيمان والصبر عدة لدى الحرب ليسوا بالضعاف ولا العزل مساعير لا يثنيهم عن مرادهم ظلال المنايا في الصوارم والنبل والحرب إن باشرتها فلا يكن منك الفشل واصبر على أهوالها لا موت إلا بالأجل. What time is it?
المباركة، إنما نطلقها انتقاما لرسول الله صلى الله عليه وسلم وردا على المجازر بحق المدنيين الأبرياء العزل. هذا هو الطريق وعلى الله قصد السبيل. Inggris, Jerman, dan Perancis telah meminta Iran untuk menghentikan ancaman kepada Israel atas kematian Ismail Haniyeh. Namun, permintaan itu langsung ditolak dengan tegas oleh Iran. Juru bicara Kementerian Luar Negeri Iran, Nasir Kanani, menilai seruan dari 3 negara Eropa tersebut tidak masuk akal. Pasalnya, Israel dianggap telah melanggar hukum internasional dengan membunuh Haniyeh di Teheran. Bagi Iran, tindakan tersebut adalah pelanggaran terhadap kedaulatan negara dan Iran berhak membalas. Menurut Kanani, Jerman, Inggris, dan Perancis seharusnya menentang perang di Gaza, bukan malah mendukung Israel. Pada Senin 12 Agustus kemarin malam, Presiden Iran Masoud Pezeshkian juga menegaskan bahwa negaranya berhak untuk menanggapi setiap agresi. Pernyataan ini menjawab permintaan dari Kanselir Jerman Olaf Scholz yang mendesak Iran untuk menahan diri menyerang Israel. Israel memang belum mengakui atau menanggapi soal pembunuhan Haniyeh. Namun negara tersebut kini dilaporkan sedang bersiap menghadapi kemungkinan pembalasan dari Iran. Serangan rudal menargetkan pangkalan udara Amerika Serikat di Suriah pada Selasa 13 Agustus kemarin. Meski tidak menimbulkan kerusakan, pasukan Amerika langsung membalas serangan itu dengan tembakan artileri. Dikutip dari Al Arabiya, pangkalan yang diserang berlokasi di ladang gas Konoko, Provinsi Deir al-Zor, Suriah. Sumber keamanan mengatakan kepada Reuters bahwa militan pro-Iran menembakkan 6 rudal ke pangkalan. Seluruhnya jatuh di sekitar pangkalan namun tidak sampai merusak fasilitas atau melukai tentara. Sebagai balasan, pasukan Amerika Serikat menembaki musuh dengan artileri. Selain itu, pesawat tempur Pentagon juga terbang kencang di langit pedesaan Deir al-Zor pasca serangan. Sebagai informasi, pangkalan udara Amerika di Suriah berulang kali menjadi target serangan. Pada Selasa kemarin, Pentagon mengakui 8 tentaranya terluka akibat diserang drone. Kehadiran pasukan Amerika di wilayah tersebut memang menjadi polemik karena dianggap mengganggu stabilitas kawasan. Pasukan berlawanan di Lebanon Hizbullah membombardir lokasi-lokasi Israel di sepanjang perbatasan Lebanon-Palestina. Dalam sehari mereka melakukan 6 operasi militer menyasar tentara dan barak militer Zionis. Hizbullah terus beroperasi di garis depan utara, menargetkan perkumpulan prajurit, peralatan, dan lokasi militer pendudukan. Dikutip dari Al-Mayadin, serangan ini diluncurkan pada Selasa 13 Agustus 2024. Perlawanan memulai serangan pukul 8.35 pagi waktu setempat. Mereka menargetkan peralatan mata-mata di situs militer Masgaf Am Israel dengan senjata yang sesuai dan menimbulkan kerusakan langsung. Selanjutnya mereka menargetkan pertemuan tentara pendudukan Israel di sekitar barak Metat dengan roket. Seperti sebelumnya, serangan tersebut juga diklaim menimbulkan kerusakan langsung. Hizbullah kemudian melanjutkan serangan pada pukul 1.45 siang waktu setempat. Penempatan tentara pendudukan Israel di sekitar lokasi militer Sumaha di perbukitan Kfar Soba, Lebanon menjadi target. Lokasi tersebut diserang dengan peluru artileri dan diklaim tepat mengenai sasaran. Lebih lanjut, perlawanan yang didukung Iran ini juga menargetkan lokasi Ruwaisat Al-Alam di perbukitan Kfar Sob. Rudal salvo juga ditembakkan di pos terdepan Jal al-Deir. Menanggapi pembunuhan Israel di kota Barasit di Lebanon, pejuang perlawanan Islam menargetkan pangkalan Gunung Neria dengan salvo roket Grad. Sumber Iran yang identitasnya dirahasiakan membocorkan rencana Teheran untuk melanjutkan uji coba detonator bom nuklir. Uji coba dilakukan di tengah ketegangan meningkat di Timur Tengah, terutama dengan Israel. Iran disebut sedang aktif mengembangkan program senjata nuklir yang semakin dekat untuk membuat bom nuklir dengan sejumlah cara. Cara-cara itu diantaranya dengan merestrukturisasi Organisasi Inovasi dan Penelitian Defensif atau SPND dan mempertahankan Muhammad Islami
Rouhani sebagai Kepala Organisasi Energi Atom Iran. Selain itu melanjutkan uji coba untuk memproduksi alat peledak. Diketahui Badan Intelijen AS selama bertahun-tahun menyatakan Iran tidak melakukan aktivitas pengembangan senjata yang bisa diuji. Namun laporan Direktur Intelijen Nasional tahun 2024 menyebut Iran melakukan aktivitas yang lebih memposisikan diri untuk memproduksi perangkat nuklir jika mereka memilih untuk melakukan. Menurut para sumber, Iran juga telah mengintensifkan upaya mereka untuk menyelesaikan siklus produksi senjata nuklir. Siklus ini mencakup pengayaan uranium tingkat tinggi, produksi perangkat meledakan nuklir. Selain itu juga pengembangan rudal yang membawa hulu ledak nuklir dan restrukturisasi SPND. Irak dihadapi pilihan yang sulit di saat Iran mengincar Israel untuk diserang. Para pemimpin Irak dilaporkan berbeda pendapat mengenai keterlibatan Baghdad. Perdebatan di media sosial juga sedang berlangsung terkait peran Irak dalam konflik tersebut. Surat kabar Ashar al-Awsat menyoroti peran Irak sebagai koridor utama bagi rudal Iran yang menuju Israel. Hal ini menjadi sumber pertikaian internal yang signifikan. Sebelumnya pada bulan April lalu, Iran menggunakan wilayah udara Irak saat menyerang Israel. 300 rudal dan pesawat nirawak Iran tidak dicegat oleh Irak meski mendarat di wilayah tersebut. Milisi pro-Iran di Irak juga telah menargetkan Israel beberapa kali dan menyerang sejumlah pangkalan Amerika Serikat di Baghdad sejak agresi Israel di jalur Gaza, Palestina. Surat kabar tersebut mencatat bahwa Perdana Menteri Irak Muhammad al-Sudani terjebak antara menenangkan milisi pro-Iran, sementara juga mempertahankan pangkalan Amerika Serikat di negara itu. Seorang sumber yang dekat dengan pemerintah menyatakan kedekatan Irak dengan Iran dan Israel dapat menimbulkan konsekuensi serius jika perang pecah. Masalah itu juga membuat negara itu rentan. Sumber juga menyatakan kekhawatiran bahwa milisi ini dapat meningkatkan agresinya yang memicu pembalasan Israel terhadap infrastruktur penting Irak. Sementara itu, seorang diplomat Irak berharap Baghdad tetap netral dan dalam setiap konflik regional yang